Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur desain grafis, seperti titik, garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian dasar yang menyusun sebuah karya visual. Dengan memahami unsur desain, kita telah mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan melangkah lebih jauh jika materi sebelumnya kita membahas pembentukan desain, maka pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang prinsip-prinsip desain grafis. Prinsip desain grafis ini merupakan aturan atau pedoman dalam menata elemen visual seperti teks, gambar, warna, dan bentuk agar menghasilkan desain yang estetis, proporsional, dan mudah dipahami. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada proporsi, yang keempat ada kontraks, yang kelima ada irama, dan yang keenam ada penekanan. Nah, melalui materi ini kita bukan hanya sekedar menata gambar dan teks secara acak, tetapi kita belajar bagaimana berpikir sebagai seorang desainer yang memperhatikan kaidah dan estetika visual. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing prinsip ini secara rinci agar bisa diterapkan dalam karya desain kalian. Nah, tujuan kita pembelajaran ini yang pertama itu memahami dan menjelaskan prinsip dasar dalam menyusun desain grafis. Yang kedua, menerapkan prinsip desain dalam contoh karya visual. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan analisis visual terhadap elemen desain yang ada dalam poster, logo, kemasan produk, dan media grafis lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesatuan. Kesatuan ini merupakan prinsip where all elements the design feel connected, menyatu dan membentuk satu kesan utuh. Fungsinya menciptakan harmoni visual, membuat desain terlihat profesional, dan menghindari kesan berantakan. Nah, cara menerapkannya yang pertama itu menggunakan palet warna konsisten. Yang kedua, menggunakan gaya tipografi seragam. Yang ketiga, menyelamatkan bentuk dan ilustrasi sesuai tema. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi gaya icon, layout, dan tone visual. Contohnya itu ada poster dengan warna biru, font sans, serif, dan ilustrasi minimalis. Semuanya terasa satu gaya atau tidak campur aduk. Nah, yang kedua itu ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan distribusi bobot visual elemen dalam desain. Di sini ada beberapa jenis keseimbangan. Yang pertama ada simetris, yaitu elemen kiri dan kanan sama proporsinya. Yang kedua asimetris, yaitu elemen berbeda ukuran tapi tetap terasa seimbang. Yang ketiga ada radial, elemen menggelilingi titik pusat. Nah, tujuan elemen ini membuat mata nyaman dalam membaca desain, menghindari desain terasa berat sebelah. Nah, penerapannya membuat gambar dan teks dalam porsi saling mendukung, menghitungkan ruang kosong untuk keseimbangan visual. Nah, yang ketiga itu ada proporsi. Proporsi berbicara tentang perbandingan ukuran antar elemen desain. Nah, contoh dari penerapan ini yaitu judul lebih besar dari isi teks. Gambar utama lebih dominan daripada elemen dekoratif. Nah, pentingnya proporsi ini mengarahkan fokus, memberikan hierarki visual, dan membentuk mana informasi paling penting. Yang keempat ada kontraks. Kontraks merupakan perbedaan visual yang menegaskan perbedaan elemen agar tidak samar. Bentuk kontras ini yang pertama ada kontras warna.
yaitu terang versus gelap. Yang kedua ada kontraks ukur, yaitu besar versus kecil. Yang ketiga ada kontraks bentuk, yaitu bulat versus persegi. Yang terakhir ada kontraks ketebalan huruf, yaitu bold versus light. Nah, efektivitas kontraks ini yaitu menarik perhatian, memudahkan keterbacaan, dan menciptakan dinamika visual. Nah, yang kelima itu ada irama. Irama merupakan desain diciptakan melalui pengulangan elemen visual secara teratur sehingga menciptakan pola atau aliran. Cara menciptakan irama ini ada beberapa. Yang pertama, mengulang warna, mengulang garis, mengulang bentuk, dan mengulang elemen icon. Nah, manfaatnya ini ada beberapa juga. Yang pertama itu membuat desain lebih hidup, memberikan pola gerakan mata saat melihat desain, dan yang terakhir menjaga pengalaman visual tidak monoton. Nah, yang keenam ada penekanan. Penekanan merupakan teknik untuk menyoroti elemen tertentu agar menjadi pusat perhatian utama. Cara memberi penekanannya yaitu membuat ukuran teks lebih besar, memberikan warna mencolok pada bagian utama, menggunakan bold atau huruf kapital, dan menempatkan objek penting pada area fokus visual. Nah, contohnya itu ada dalam poster acara konser, nama artis ditulis paling besar dan mencolok. Nah, selanjutnya ada analisis desain menggunakan prinsip desain. Ketika melihat suatu desain, kita bisa menganalisis menggunakan pertanyaan berikut. Kita bisa menanyakan beberapa hal, contohnya, apa fokus utama pada desain ini? Apa elemen terlihat menyatu? Apakah ada penggunaan ukuran yang proporsional? Apakah desain tidak berat sebelah? Apakah ada perbedaan visual untuk menonjolkan elemen? Apakah ada pola pengulangan elemen visual? Nah, selanjutnya itu ada kesalahan umum dalam desain grafis. Selain memahami prinsip desain grafis, penting juga bagi kita untuk mengetahui kesalahan yang sering dilakukan desainer pemula. Tujuannya agar kita dapat menghindar dari hal-hal tersebut saat membuat karya. Ada beberapa kesalahan umum dalam desain grafis. Yang pertama, terlalu banyak menggunakan jenis font. Banyak pemula menggunakan sampai 4-7 jenis huruf dalam satu desain. Akibatnya, desain menjadi tidak konsisten, terlihat kacau, dan sulit dibaca. Solusinya yaitu gunakan maksimal 2-3 jenis font saja. Nah, yang kedua itu penggunaan warna yang tidak konsisten. Menggunakan terlalu banyak warna tanpa skema yang jelas akan mengganggu fokus visual. Solusinya, gunakan palet warna tertentu, misalnya satu warna utama, satu warna sekunder, dan satu warna aksen. Yang ketiga itu ada tata letak elemen yang berantakan. Beberapa desainer pemula menempatkan elemen secara asal tanpa memperhatikan komposisi. Akibatnya, informasi tidak mengalir dengan baik. Nah, solusinya itu gunakan gear, ruang kosong dan keseimbangan. Nah, yang keempat, itu semua elemen dibuat mencolok. Kalau semua bagian ditampilkan penting, maka tidak ada yang benar-benar penting. Solusinya, pilih satu elemen utama untuk judul, gambar, dan logo. Berikan penekanan melalui ukuran, warna, atau posisi. Nah, yang kelima, mengabaikan white space atau ruang kosong. Banyak desainer takut desainnya terlihat kosong, sehingga seluruh ruang dipenuhi elemen. Padahal, ruang kosong membantu desain bernapas dan lebih rapi. Solusinya, berikan jarak antar elemen agar desain lebih nyaman dilihat. Yang keenam, desain terlalu padat dan penuh informasi. Seringkali desainer memasukkan terlalu banyak teks atau gambar dalam satu layout. Akibatnya, daya fokus penonton visual menurun. Solusinya, tampilkan informasi seperlunya saja, ringkas, jelas, langsung, dan inti. Nah, tujuan memahami bagian ini, dengan memahami kesalahan umum ini, siswa akan mampu mengoreksi desain sendiri, menghindari jebakan desain pemula,
menghasilkan karya yang lebih bersih, elegan, dan profesional, serta mengaplikasikan prinsip dengan desain yang baik. Nah, di sini saya memiliki satu tugas praktik. Tugasnya itu, buatlah sebuah desain poster sederhana tentang kegiatan sekolah dengan menerapkan keseimbangan visual, penekanan pada informasi utama, memilih warna konsisten, penggunaan tipografi yang tepat, dan hierarki elemen yang jelas. Setelah itu, jelaskan secara tertulis bagaimana Anda menerapkan Unity, elemen apa yang diberikan MHSIS, dan bagaimana bentuk keseimbangannya. Nah, rangkuman dari materi kita hari ini yaitu prinsip desain grafis bukan sekedar aturan teknis, tetapi sebuah elemen paduan untuk berpikir visual. Dengan memahami prinsip ini, setiap karya desain yang dibuat akan lebih komunikatif, estetis, dan mampu menyampaikan pesan dengan kuat kepada audiens. Nah, itulah materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.